Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reva Alfia, nomor induk mahasiswa 125241033, program studi S1 Akuntansi semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya dari tugas studi kasus komprehensif ujian bagi auditor. Baiklah, yang soal pertama yaitu tanggung jawab manajemen versus auditor, analisis kegagalan spesifiknya. Jadi, dalam kasus ini, manajemen PT Garuda Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia, yaitu PSAK. Namun sayangnya, mereka justru melakukan pengakuan tidak wajar, yaitu pengakuan pendapatan dari kontrak Mahata sekitar 239 juta dolar US secara penuh pada tahun 2018, padahal layanan belum diberikan. Hal ini menjadi penanda jelas bahwa manajemen melakukan pelanggaran tanggung jawab dan menjadikan bentuk pelaporan keuangan yang tidak wajar. Auditor juga memiliki tanggung jawab memberikan opini yang andal, akan tetapi mereka gagal menerapkan skeptisisme profesional, sehingga salah saji besar itu terdeteksi. Jadi, kesalahan utama kedua belah pihak terletak pada manajemen yang melakukan manipulasi, juga auditor yang turut bersalah karena lalai dalam pengujian dan analisis bukti audit. Yang kedua yaitu error versus fraud. Klarifikasi transaksi Mahata sebagai fraudulent financial reporting. Transaksi antara Garuda dan Mahata bukanlah kesalahan pencatatan atau error, melainkan bentuk fraud financial reporting. Hal ini karena pengakuan pendapatan dilakukan secara sengaja untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan dan menutupi kerugian besar mereka. Nilai kontrak yang sangat besar dan dampaknya terhadap laba menjadi bukti kuat bahwa tindakan tersebut bukan ketidaksengajaan, melainkan karena rekayasa pelaporan agar laporan keuangan terlihat baik di mata publik dan investor. Yang ketiga adalah skeptisisme profesional dan reasonable assurance, definisi dan kegagalan auditor. Skeptisisme profesional berarti auditor harus memiliki sikap selalu mempertanyakan dan tidak mudah percaya dengan pernyataan manajemen. Sementara reasonable assurance adalah keyakinan tinggi bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Dalam kasus Garuda, auditor tidak menerapkan skeptisisme profesional karena mereka hanya menerima dokumen kontrak tanpa memastikan apakah pendapatan benar-benar layak diakui. Sehingga akibatnya opini audit yang diberikan tidak lagi dapat dipercayai karena keyakinan yang diberikan tidak didukung bukti yang cukup. Yang keempat adalah asersi transaksi, assurance, akurasi, cut-off, pelanggaran plus prosedur audit. Dalam transaksi Garuda dan Mahata, pelanggaran terjadi pada beberapa asersi audit. Pertama, asersi occurrence dilanggar karena pendapatan diakui seolah sudah terjadi, padahal layanan belum diberikan. Yang kedua, asersi akurasi dilanggar karena nilai pendapatan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang ketiga, cut off dilanggar karena pendapatan masa depan dimasukkan ke dalam laporan tahun 2018.
Untuk menguji hal ini, auditor harusnya memeriksa bukti bahwa layanannya sudah berjalan, juga memverifikasi jadwal pembayaran, dan melakukan konfirmasi ke pihak Mahata, serta mengecek kontrak dan dokumen pendukung lain secara menyeluruh. Baiklah, yang kelima adalah asersi saldo, eksistensi versus evaluation. Mana risiko lebih besar dan bukti krusialnya. Risiko terbesar dalam akun piutang Mahata ada pada asersi valuation, yaitu apakah jumlah yang dicatat benar-benar bisa ditagih. Walaupun piutang tersebut benar-benar ada existence, kemampuan bayar Mahata sangat diragukan karena perusahaan tersebut masih baru dan belum memiliki arus kas yang stabil. Auditor seharusnya memeriksa laporan keuangan Mahata, melakukan konfirmasi piutang, dan menilai kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Yang keenam adalah bukti audit yang dibutuhkan selain kontrak. Untuk memastikan keabsahan transaksi, auditor tidak cukup hanya mengandalkan kontrak kerja sama, karena auditor perlu mencari bukti tambahan seperti konfirmasi dari pihak Mahata mengenai status pembayaran dan pelaksanaan layanan, laporan keuangan Mahata, bukti fisik bahwa layanan telah diberikan, dokumen jaminan atau SKU, serta analisis kemampuan Mahata dalam menunaikan kontrak. Semua bukti ini penting agar auditor memiliki dasar yang kuat sebelum menyimpulkan kewajaran transaksi tersebut. Yang ketujuh, dampak pada siklus penjualan dan efek berantai ke siklus lain. Kesalahan pengakuan pendapatan dalam kasus ini sangat mempengaruhi siklus penjualan dan penagihan karena menyebabkan pendapatan dan piutang tampak lebih besar dari yang sebenarnya. Hal ini juga menimbulkan efek domino ke siklus lainnya, seperti permodalan dan pembiayaan, karena laba yang terlihat tinggi dapat menipu investor dan kreditor untuk memberikan pinjaman atau investasi baru. Akibatnya, keputusan ekonomi banyak pihak bisa salah arah hanya karena laporan keuangan yang dimanipulasi. Yang kedelapan, tahapan audit tempat kegagalan paling krisis terjadi. Kegagalan utama auditor terjadi pada tahap awal audit, yaitu saat perencanaan dan penilaian risiko. Seharusnya, auditor dapat mengenali bahwa kontrak Mahata adalah transaksi yang tidak biasa dan berisiko tinggi, sehingga perlu pengujian mendalam. Namun karena penilaian risiko tidak dilakukan dengan benar, prosedur audit lanjutannya juga menjadi lemah. Inilah penyebab utama mengapa salah saji material bisa lolos tanpa terdeteksi. Yang kesembilan, komunikasi auditor dengan komite audit dan opsi bila manajemen menolak mengubah perlakuan. Auditor seharusnya berkomunikasi langsung dengan komite audit atau dewan komisaris ketika menemukan masalah signifikan seperti pengakuan pendapatan yang tidak sesuai. Jika manajemen menolak melakukan penyesuaian, auditor wajib menilai kembali kewajaran laporan keuangan dan mempertimbangkan untuk memodifikasi opini audit. Misalnya, dengan memberikan opini tidak wajar atau bahkan menolak memberikan opini.
Juga, auditor harus mempertimbangkan tanggung jawab hukum dan melaporkan temuan tersebut kepada regulator jika pelanggaran yang berdampak besar. Yang ke-10, etika, tata kelola, dan tanggung jawab publik auditor. Kasus ini menunjukkan pentingnya etika profesi dan tanggung jawab publik auditor. Terungkapnya masalah oleh komisaris, bukan auditor, memperlihatkan lemahnya peran pengawasan eksternal. Auditor seharusnya berpegang pada prinsip independensi, integritas, dan skeptisisme profesional agar tidak mudah dipengaruhi oleh manajemen. Selain itu, tata kelola perusahaan juga harus kuat dengan komite audit yang aktif dan sistem pengendalian internal yang baik. Etika profesional menuntut auditor untuk berani menyatakan pendapat dan yang objektif meskipun bisa menimbulkan konflik dengan klien. Baiklah, sekian pemaparan studi komprehensif bab 6 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.